dari Indonesia, dari Bapak Ibu tim Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, yang salah satunya Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Yang terhormat juga di sini narasumber kita Ibu Danu Wardoyo, dan yang akan menemani Mas Erwin Arifin dari Startup Indonesia. Selamat datang, selamat pagi Ibu dan Mas Erwin. Mungkin untuk acara pagi ini santai diskusi, kita bakalan nyimak banyak materi dari Ibu Sinta. Acara saya serahkan ke Mas Erwin selanjutnya. Makasih Mas Erwin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Thank you banget sudah join pagi-pagi ini. Dan di sini kita ada kehadiran Ibu Shinta. Ibu Shinta ini selain bos saya juga adalah mentor saya juga gitu dalam perjalanan karir. Lumayan lucu ceritanya. Awal-awal lulus kuliah langsung kerja dengan Bu Shinta. Setelah itu pindah ke banking, habis itu balik lagi dengan Bu Shinta lagi gitu. Nah, Bu Shinta sendiri mungkin short intronya salah satu pioneer di dunia teknologi dan juga digital, mulai dari sejak tahun 1996, jadi udah 25 tahun ya Bu sekarang di industri digital kayaknya. Udah melalang buana kemana-mana, kenal semua orang juga. Rumor-rumornya Tokopedia itu dapat investment dari East Ventures, dikenalinya sama Bu Shinta lewat acara Bubu Awards tahun 2010-an waktu itu, 2009 ya kalau nggak salah ya. 2013 kayaknya. 2013 ya, ya jadi itu salah satu history maker juga lah, apa namanya, yang cukup keren dari Bu Shinta gitu. Nah mungkin hari ini kita akan discuss banyak tentang business model. Business model adalah satu bagian yang paling penting buat teman-teman semua pelajarin juga ketika membangun startup. Nanti kita akan kupas juga ada sekitar 7 business model, akan kita discuss semuanya gitu. Mungkin aku share screen aja Bu Shinta, terus aku dan tempatnya aku kasih ke Bu Shinta ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman semua di sini. Saya Sinta Witoyo Danu Wardoyo. Tadi sama Erwin sudah dikenalkan. Saya CEO dan founder dari bubu.com. Kalau belum pernah dengar bubu.com, we are probably one of the early player di dunia teknologi di Indonesia. Karena kita mulai di tahun 96, dan tadi seperti sudah Erwin juga sebutkan, ini bulan Juli kemarin kita sudah tahun ke-25. Jadi mungkin beberapa adik-adik di sini mungkin belum lahir tahun 96, benar nggak? Oke, so sedikit tentang journey saya, mungkin ini juga bisa memberi inspirasi kepada adik-adik di sini. So my journey started in 1996. Background saya nggak ada hubungannya sama teknologi sama sekali. Kebetulan S1 saya di arsitektur, jadi saya seorang arsitek. Dan itu cukup lama ngambil arsitektur tuh 5 tahun, dan waktu selesai arsitek, saya dapat pemikiran untuk belajar bisnis, jadi pengen ambil S2 saya di bisnis. Nah, waktu saya ungkapkan ke bapak saya bahwa saya mau ambil S2-nya bisnis, dia bilang, ini kenapa nggak dari dulu ambil bisnis, karena kan arsitek lama banget tuh 5 tahun, dan cukup mahal cost-nya untuk arsitek tuh, karena banyak banget yang harus dibeli ya kalau kita belajar arsitektur itu. Jadi waktu itu bapak saya bilang, ya udah boleh ambil S2 di bisnis, tapi ya harus cari semacam beasiswa gitu. Nah, karena ada tantangan itu, saya mencari sekolah atau university yang memang bisa membayar uang sekolah saya untuk ambil S2 itu. Nah, kebetulan waktu itu saya saya dapat university-nya di Portland State University untuk S2 saya. Dan dia ada program namanya graduate assistant, yang dimana kita bisa kerja di computer lab, jadi supervisor di situ, dan digaji sama dibayarin uang sekolahnya. So I applied, jadi saya apply untuk menjadi supervisor di computer lab itu, dan walaupun nggak ada background IT, cuma waktu saya ambil arsitektur itu saya memang udah mulai menggunakan waktu itu namanya Macintosh, yang sekarang dikenal sebagai Apple ya, adik-adik. Jadi waktu itu kita udah mulai melakukan eksperimen
menggambar menggunakan Macintosh. Jadi dari background itu akhirnya saya diterima sih sebenarnya jadi supervisor di computer lab. Padahal nggak ngerti komputer sebetulnya dan nggak suka komputer sebetulnya. Terus tapi disitulah awal perkenalan saya dengan yang namanya internet, karena waktu itu 95 internet sudah mulai dipakai di Amerika dan kita udah pakai email, kita juga udah bisa browsingnya waktu itu belum ada yang namanya Google atau apa, belum ada Yahoo even. So waktu itu kita pakai yang namanya Lycos, dan kita selalu menyebutkan internet tuh waktu itu World Wide Web. Jadi makanya WWW itu singkatan dari World Wide Web. Nah dari situlah mungkin ketertarikan saya dengan internet. Terus terang yang bikin bikin jatuh cinta tuh awalnya website, karena waktu itu saya ingat saya bisa buka website dan website itu bisa saya buka, misalnya teman saya di Indonesia, coba deh kamu lihat website yang sama, itu mereka bisa melihat website yang sama di negara lain. Nah itu waktu itu tuh like mind blowing ya. Dan of course sekarang it's no big deal for everybody, melihat website is nothing kan. Cuma waktu itu like it's a big deal, like oh my god, nih apaan nih, kok bisa ada media, bisa dilihat dimanapun dan kapanpun dan bisa melihat hal yang sama di screen yang beda-beda gitu. Nah dari situ saya belajar yang membuat website akhirnya. Jadi karena sangat curious dengan yang namanya website, so I learned how to create a website melalui internet. Jadi kita bisa tuh waktu itu browsing bagaimana cara membuat website atau how to create your own website. So dari situ belajar sendiri lewat internet. Nah itu udah mind blowing juga buat saya, karena wow, like nggak ada ngajarin, tapi kita bisa bikin website dengan diri kita sendiri gitu, tanpa ada guru, tanpa ada teman yang ngasih tahu caranya, tapi semua kita baca di screen di website. Nah itu early days of what you call e-learning. Waktu itu emang nggak ada sih nama penyebutan e-learning, but I think that's the early day of e-learning, and I think that's part why I fell in love dengan internet. Jadi jatuh cinta sih intinya, dan I think internet has become my passion. Pulang ke Indonesia habis 96, kerja dulu. Sebenarnya saya pulang awal 96, saya kerja dulu perusahaan consultant management. Tapi saya ingat setiap saya pulang dari kantor, saya pasti akan buru-buru buka Macintosh saya dan pengen bikin website. Nah dari situlah saya realize that I become very passionate dengan internet, dengan website. So 96 pertengahan, dan waktu itu masih kerja juga. Jadi saya nyambi, udah mulai bikin perusahaan, tapi saya masih tetap kerja. Itu saya bikin bubu.com tahun 96. Dan akhirnya saya juga decide untuk ya udahlah, nggak fair kalau saya kerja di tempat orang, tapi saya juga mulai perusahaan bubu ini yang memang bubu itu dimulai sebagai web design company, so kita mendesain website itu sih. Terus ya dari situ sih the journey starts. Susah banget karena awalnya nggak ada yang ngerti what I'm doing. Pertama harus ngejelasin internet itu apa, terus kedua juga harus ngejelasin website itu apa, dan belum tentu semua orang butuh website at that time, karena ya belum banyak yang pakai internet gitu, bisa dihitung jari kali yang pakai internet pada tahun 96. But when you're passionate about something, kita bener jatuh cinta dengan sesuatu, ya kita pasti akan jalanin terus. So akhirnya tetap kita jalanin. Waktu itu kita mulai cuman berlima ya. Cari web designer juga nggak mudah ya. Jadi akhirnya kita jalan dengan yang mendesain sama yang coding itu satu orang, dan dia lulusan Atom ITB, nggak ada hubungannya juga dengan IT, tapi dia juga passionate about designing website. Nah itu sih dari situ kita knocking doors. So akhirnya klien pertama kita adalah perusahaan yang pernah saya kerja, karena ya mereka udah kenal saya. Jadi itu juga one advice, kalau kalian mulai sebuah usaha,
siapa sih yang kalian akan approach pertama kali, itu adalah harusnya orang-orang yang sudah kenal kalian. Jadi mereka udah percaya ya sama kalian, udah bisa kayak tahu lah, oh ya saya percayalah Mas Sinta karena dia udah pernah kerja sama kita dan kita tahu lah cara kerjanya dia. Nah itulah, can be your first client is somebody that you know ya. Nah journey saya sebetulnya waktu Bubu itu di 2001, karena saya lihat belum banyak orang kenal dengan yang namanya website. Akhirnya 2001 I decided to create what you call the Bubu Awards, which is an award untuk it started as a website award ya, jadi kita memberikan award kepada website-website, ada yang di edukasi, ada yang di government, ada yang website untuk company, jadi kita bikin beberapa kategori. Intinya adalah untuk mengedukasi masyarakat website yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi kita mulai dari situ di 2001 we started what you call the Bubu Awards, dan itu sampai sekarang sebetulnya setiap 2 tahun. And at the same time 2001 itu di Amerika banyak sekali orang membangun .com. So it was like a .com boom in 2001. Dan saya juga kayak sama beberapa partner saya membangun beberapa .com company juga. Jadi kita bikin yang namanya Corridor.com, which is one of the early news portal untuk politik waktu itu. Terus ada Nasgor.com itu lebih kayak entertainment portal. Terus nggak lama bikin lagi sama partner saya yang satunya namanya Mailkita.com, which is website untuk kasih free email ke sekolah-sekolahan. Jadi waktu itu kita beli semua domain sekolahan, tapi waktu kan belum ada .ac ya sekarang ya untuk education. Dan waktu itu kita belinya misalnya universitasindonesia.com, itu yang kita beli semua .com dari university, dan kita kasih free email. Cuman it was too early, 2001 kebanyakan universitas juga belum punya computer lab, jadi kita udah kasih free email, akhirnya nggak kepake karena juga gurunya nggak bisa akses, muridnya apalagi, masa harus ke internet cafe, waktu itu zamannya internet cafe ya. Nah dari situlah akhirnya ini semua .com yang kita bangun di awal 2001 gagal total, like each one of them probably last long about 2 years ya, jadi mungkin 2 tahunan lah tahannya, karena kita juga udah nggak punya uang juga. Waktu itu nggak ada yang namanya venture capital, nggak ada namanya investor, nggak ada yang ngerti kita ngapain juga, like yeah, it was too early, tapi that's the story. Journey-nya tuh memang kalau bisa dibilang saya kepagian. Cuman kepagian walaupun kita bisa dibilang pionir, tapi when you're in business you need to be on time ya, nggak bisa kepagian. Kalau kepagian ya itu nggak, you don't make money at the end of the day. Nah 2008, akhir 2008 saya diminta oleh Telkom untuk menjadi CEO dari Plaza.com, which is sempat menjadi yang namanya Belanja.com, is one of the early e-commerce marketplace di Indonesia yang akhirnya diinvestasi oleh eBay. Nah, ini waktu itu saya kira-kira dari 2008 sampai 2010 di Plaza.com menjadi CEO, dan saya membangun dari nol company-nya untuk menjadi sebuah e-commerce platform yang setelah itu diganti namanya menjadi Belanja.com. Nah, setelah Plaza.com, akhirnya 2011 I decide to join a venture capital. Venture capital itu adalah sebuah institusi yang mendanai perusahaan-perusahaan startup. Nah, kebetulan waktu itu 2011 itu juga belum banyak sekali startup di Indonesia, masih sedikit, bisa dihitung jari. Nggak ada apa-apa sih waktu itu. Traveloka udah ada, saya ingat, karena mereka sempat ke kita juga, tapi kita tidak melakukan investasi di Traveloka karena kita sendiri membangun sebuah online travel website waktu itu namanya Bonla. Nah, tapi itu juga nggak last long. Tapi one of the first company yang kita invest adalah malesbanget.com. Ya mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya malesbanget.com, karena sampai sekarang juga masih ada. And di 2011 itu kita juga memulai yang namanya ID Byte, which is one of the first probably early tech conference event. Jadi kita membuat conference yang khusus untuk teknologi. Nah, pembicaranya pertama waktu itu adalah vice presidennya Facebook dari Amerika. Jadi kita memang mengundang pembicara-pembicara dari luar
yang memang dari headquarter. Jadinya kalau kita bicara tentang Google ya kita undang dari headquarternya, juga Facebook, semuanya kita undangnya dari headquarter. Nah ini di 2011. Nah 2012 saya mulai mentoring banyak sekali startup karena kan I was a venture capitalist. Nah juga di 2012 itu sebenarnya sampai 2013 I was a venture capitalist and then I decided yaudah saya mau invest sendiri aja. Jadi saya sekarang lebih sering melakukan investasi menggunakan uang pribadi, which is we call ourselves angel investor. Jadi saya sekarang lebih banyak menjadi seorang angel investor dan mentor ke beberapa startup. 2014-2015 I started a non-profit organization di Silicon Valley, namanya Silicon Valley Asia Technology Alliance dengan 3 teman saya. Nah itu intinya adalah membantu menjembatani antara startup-startup di Indonesia dengan Silicon Valley. Yang kita lakukan adalah setiap tahun kita mengajak beberapa startup dari Indonesia untuk jalan-jalan ke Silicon Valley, dan di situ saya buka semua network saya dengan teman-teman saya, partner-partner saya. Bisa ketemu dengan Facebook, bisa ketemu dengan Google, bisa ketemu dengan startup-startup yang ada di Silicon Valley, juga kita kenalkan dengan beberapa venture capital yang ada di Silicon Valley. Jadi ini intinya juga untuk membantu menginspirasi para startup di Indonesia dan juga menjembatani networking antara Silicon Valley dengan Indonesia. Dan 2015 karena saya sendiri seorang angel investor dan banyak teman saya selalu nanya ke saya apa sih yang bisa diinvest dan bagus, akhirnya I decided to start an angel investor network namanya Angel EQ. Dan saya sendiri juga sampai sekarang masih ada di Kadin. I was heading untuk e-commerce, e-business dan startup development. Dan ya sekarang saya lebih banyak melakukan mentoring. Dan sometimes I invest as an angel. Mungkin go back sebentar deh, Win. Ya sebelumnya. Oke. So no, go satu slide lagi. Oke. So saya mau kasih advice nih. Kan ini kayaknya banyak yang mau jadi entrepreneur kan. I think one of the most important thing dengan entrepreneur itu adalah networking. Ya. Orang mungkin mikir yang dibutuhin adalah dana, enggak juga. I started from zero, kita benar waktu itu dari nol, kita sama-sama saweran dengan partner-partner. Jadi itu doable banget tanpa harus ada duit besar di depan atau apa. Tapi you have to know how to network. As an entrepreneur, I think number one itu adalah dipentingkan adalah networking. So selama 25 tahun, I think I mastered the art of networking karena di sini saya udah pernah ketemu hampir semua orang yang ada di dunia teknologi yang awal ya, seperti ada Facebook, Apple dan lain-lainnya. Dan di sini ada pernah ketemu dengan Mark Zuckerberg, sama Sheryl Sandberg, sama co-foundernya Apple, Steve Wozniak. Jadi I think networking is really important if you're an entrepreneur, karena kalau misalnya kita melakukan networking, kita ada masalah, kita punya banyak teman dan kita bisa always ask our friends gitu untuk bantu solving our problems. Right, thank you. Next slide. Right. So ini sekarang Bubu tadi seperti yang saya udah jelaskan, we started as a web development company, tapi di 2016 kita menjadi one of the first digital agency di Indonesia. Jadi, 2006, bukan 2016. 2006 kita menjadi one of the first digital agency dengan klien-klien kita cukup banyak. Salah satunya Manchester United. Sudah klien kita selama 8 tahun. This is our 8th year handling Manchester United di Indonesia sama di Malaysia. Dan sejak 2019, next slide Erwin, kita transform menjadi sebuah venture builder. So what is a venture builder? So yang saya maksud dengan venture builder itu adalah di bawah Bubu kita membangun beberapa venture, salah satunya Startup Indonesia yang dipalai oleh Erwin. Nah ini kalau kita lihat kita kita bagi 4 venture-nya. Satu adalah Bubu Gaming, we're probably one of the early player in e-sport agency. Jadi kita memang masuk ke dunia e-sport di 2019. Waktu itu kita membangun turnamen namanya Bubu e-sport Turnamen yang
salah satu yang pertama yang memperkenalkan selain untuk men turnamen, kita juga ada women turnamen, karena di Indonesia itu ada kira-kira 120 juta gamers, dan setengahnya, hampir setengahnya ya, itu adalah perempuan. So, we started women turnamen di Bubu Gaming ini. Terus kita punya divisi namanya LabX, ini adalah strategic collaboration agency, jadi ini yang kita lakukan di LabX, ada brand A, kita kawinin dengan brand B untuk mendapatkan sebuah produk baru. Jadi, it's a collaboration agency, kita melakukan kolaborasi antar brand ke brand lain, atau antar brand ke persona, atau antar brand ke mungkin bukan persona, tapi mungkin ke brand yang tidak ada hubungannya dengan brand A, misalnya. Jadi, brand B-nya tuh benar beda, satu mungkin FMCG, satunya lagi mungkin fashion. Nah, di sini sebetulnya misi visi kita adalah kita ingin memperkenalkan lokal produk kepada dunia. Yang kita pegang saat ini ada Machine 56, one of the local brand yang cukup terkenal di dunia. Jadi dia bukan hanya di Indonesia terkenalnya, tapi juga cukup punya masa di Amerika, dan juga Kompas. Sepatu Kompas itu salah satu brand yang kita pegang juga. And of course, we still have our Bubu Interactive Agency, which is our digital agency. So ini ada 4 venture sekarang di bawah Bubu. Right, next slide. Oke, so hari ini kita mau bahas sedikit tentang 7 business model in tech startup. Ya, kalian pada membangun sebuah startup, so kita coba lihat apa aja sih 7 business model yang kita bisa bahas satu-satu. Ya, mungkin we just go through one by one, nanti juga kalau ada pertanyaan habis itu kita bisa bahas. Alright, next slide. Oke, nomor 1 itu adalah enterprise. Ya, kalau misalnya dilihat di sini, enterprise itu it's a company that sell services atau software, ya. Jadi biasanya pakai license, kita bayarnya ya banyak lah, kita udah tahu seperti yang biasa kita bayar itu yang paling sering ada Microsoft, ya kan. Terus ada SAP, Salesforce, Workday. So basically perusahaan yang menyediakan produk lah ya, produk atau layanan lah. Nah, ini salah satu bisnis model yang kalian bisa terapkan kalau kalian membuat sesuatu. Apakah ini akan menjadi sebuah enterprise yang kita bisa licensing, ya, orang bisa bayar license-nya untuk kalau misalnya mau pakai produk kita. Nah, matriksnya itu bisa dalam bentuk bookings, ya. Ini kalau kita define di sini what is booking is sum value of all customer contracts. Jadi biasanya kalau kita mempunyai sebuah produk, terus kita mau jual ke klien, servisnya ini bisa juga dalam bentuk misalnya dia mau booking untuk mau pakai berapa lama dan lain-lain. Nah, itu bisa dilakukan ya kalau kita mempunyai bisnis model namanya enterprise. And kita juga lihat di sini total customer, ya. Total customer tuh total number of unique contracted customer, ya, tuh ada berapa metriknya. Ini salah satu metrik yang biasa dibicarakan kalau kita melakukan enterprise business model. Dan of course, we talk about the revenue, ya. Kalau misalnya kita udah tahu ada berapa kontrak, ada berapa klien yang actually paying license and all that, we see and we recognize the revenue out of this service. Right. Second business model, ini yang mungkin lumayan sering digunakan oleh startup juga adalah SaaS atau SaaS, ya. We call it SaaS, which is software as a service. It's a company. Yeah, when we do SaaS in our company, we sell subscription based on licenses, ya. Jadi ini seperti kayak misalnya kita punya software dan biasanya itu kan bersifat online dan pakai cloud base. Nah, inilah biasanya kita bisa melakukan yang namanya SaaS. Ini contohnya kalau di Indonesia ada Mercari, Talenta, Jurnal, dan yang mungkin sering dipakai oleh para startup adalah Slack. So we're paying them per service, using because they're on cloud, and we're paying them. Beberapa metrik yang dipakai oleh perusahaan berbasis SaaS itu adalah MRR, which is monthly recurring revenue. Jadi kita lihat setiap bulan itu ada revenue apa dari produk kita ini, atau dari software yang kita jual ini.
And there's a annual recurring revenue ARR, which is yang revenue yang berbasis tiap tahun ya. Jadi kita hitungnya monthly kali 12 karena every we call it like 1 year metrics. So that's AR dan MRR. Terus ada gross MRR churn, which is the formula itu MRR lost in a given month dibagi dengan MRR at the beginning of the month. Ini untuk melihat berapa sih monthly recurring revenue yang churning. So this is the formula. Ini biasa one of the metric yang kita juga pakai kalau we're talking about SaaS business model. And then the last one is paid CAC, which is customer acquisition cost. Jadi kita juga harus tahu kalau kita mendapatkan customer baru itu berapa sih kita membayar cost per customernya. Kita tuh harus ngeluarin duit berapa supaya kita bisa dapat customer. Karena jadi kayak kita pas lagi bayar advertising atau apa itu sebetulnya harus dihitung di dalam hitungan kita. Jadi kita tahu untuk dapetin satu customer itu kita harus ngeluarin duit berapa. Alright. Okay, then this is also like very much sering banget dipakai adalah subscription based. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang subscription ya artinya langganan. Itu udah paling sering kan. Kamu kalau langganan Spotify, YouTube itu udah like I'm sure everybody knows about subscription based service. Nah, di sini metrik-metriknya tapi seperti yang sudah sebelumnya juga ada MRR, which is monthly recurring revenue. Kita lihat setiap bulannya itu kita dapat berapa dari customer kita. Terus juga ada namanya MRR, compounded monthly growth rate. Nah, di sini formulanya nih adalah latest month MRR. Jadi MRR yang paling terakhir dibagi dengan first month MRR. Jadi ini ada beberapa metrik yang kita gunakan kalau kita we're talking about subscription based. And then gross user churn, ini juga berapa sih yang kita kehilangan dari customer kita gitu. Jadi total loss customer. Jadi yang biasanya canceling subscription base-nya mereka. Jadi misalnya saya udah subscribe bulan lalu tapi bulan ini saya nggak mau, saya cancel. Nah itu kita juga harus lihat metrik itu. And of course, paid CAC, kita again, when you're doing subscription, kita harus hitung berapa sih kita spend untuk mendapatkan customer itu. Jadi biasanya, misalnya nih kita punya campaign apa ya contohnya, untuk mendapatkan customer kita akhirnya campaign pasang iklan di YouTube misalnya, pasang iklan di YouTube, tapi kalau diklik dia masuk ke form yang dimana orang bisa isi untuk berlangganan. Nah itu kita harus hitung gitu loh. Kita pasang video di YouTube itu habis berapa, bikin videonya habis berapa, terus kita bagi, kita hitung dapat customer berapa. Nah, biar kita tahu untuk ngebayar satu customer itu kita spend berapa, itu caranya. Next slide. Nah, transaksional ini biasanya memang digunakan oleh perusahaan-perusahaan financial technology atau perusahaan-perusahaan yang menjadi medium untuk pembayaran ya. Contohnya ya of course GoPay, OVO, ada PayPal, ada Dana, ya Mitrans. Di sini kalau adik-adik paling sering mungkin pakai ya all those payment gateways lah ya. Metrik-metrik yang digunakan di sini ada yang namanya gross transaction volume atau GTV. Jadi total sales are payment volume transacted in a given period. Jadi ini yang biasa metrik kita pakai dari semua sales volume-nya. Jadi kita tahu berapa sih yang dalam sebulan itu ada berapa orang yang transacting using our application. Terus net revenue, jadi bagian dari gross transaction volume yang company anggap itu revenue ya. Jadi formulanya tuh GTV kali persentase dari transaction fee. Karena biasanya kalau kita kayak di GoPay gitu kan pasti ada berapa persen itu untuk GoPay-nya.
Jadi itu yang kita hitung dari net revenue. And user retention. Nah, ini user retention itu adalah kita harus lihat customer itu berapa kali dia menggunakan aplikasi kita gitu untuk melakukan pembayaran. Nah, percent of customer who go on to make at least one purchase in 2 months, in month 2. Jadi jadi kita harus lihat nih, oke, kemarin si customer memang pakai di bulan Januari, bulan Februarinya dia pakai lagi nggak? Nah, itu kita harus lihat. Kalau memang dia pakai lagi, berarti your user retention is good karena they're using second time around. Jangan sampai dia cuma pakai sekali terus udah cabut. Itu yang namanya user retention. And of course, paid CAC, customer acquisition cost, again, kita harus tahu bagaimana dan berapa besar kita harus ngeluarin uang untuk mendapatkan satu customer untuk melakukan transaksi di dalam aplikasi kita. Next slide. Oke, ini marketplace. I'm sure everybody know what a marketplace is. Ya, of course, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Bukalapak, dan lain. Jadi perusahaan yang menyatukan penjual sama pembeli sebetulnya ya. Kalau gampangnya ini, jadi it makes money by collecting percentage dari transaction value. Nah, kalian bisa marketplace ini bisa digunakan untuk misalnya mau bikin marketplace untuk baju-baju muslim contohnya. Nah, itu jadi semua toko-toko yang jualan baju muslim bisa dijadiin satu. Itu one of the business model yang cukup juga sering digunakan ya. The metric again is gross merchandise value. Nah, ada yang namanya GMV ya. Ini yang biasa banget dipakai oleh semua marketplace. When we talk about GMV, is total sales volume dari goods jadi penjualan yang terjadi ya di dalam marketplace kita. Nah, net revenue-nya of course the portion of the GMV yang company akhirnya recognize ini memang penjualan di dalam marketplace. Jadi ini yang kita anggap kalau kita punya marketplace itu net revenue-nya adalah penjualan yang terjadi di situ. Jadi dan biasanya marketplace itu dapat persentase ya dari transaksi itu. Jadi kita jualan baju A, si marketplace-nya atau tempat kita itu nanti ngambil berapa persen dari penjualan itu. Nah, net revenue CMGR, which is net revenue compounded monthly growth rate. Jadi ini kalau kita lihat formulanya adalah latest month MRR, jadi dibagi dengan first month MRR. Nah, ini untuk ngedapetin si net revenue CMGR ini. Oke, again user retention, we want to see whether kemarin pembeli kemarin itu dia akan beli lagi di bulan depan. So we want to make sure kita punya a good user retention karena kita pengen orang yang sama belanja terus di tempat kita. Again, ada yang namanya paid CAC, which is ya again customer acquisition untuk untuk orang bisa stay untuk beli di tempat yang sama dan kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi orang untuk beli di marketplace kita. Itu harus berapa yang kita spend per orang, itu kita harus hitung. Jadi dari situlah semua metrik ini supaya kita tahu bahwa our marketplace itu making money or not. And of course advertising ya, advertising itu jadi bisa it's a free service to consumers. Juga common advertising company yang kita sering gunakan sekarang adalah of course social media ya, social networks and content site. Di sini ada Facebook, ada Instagram yang paling mungkin sering dipakai sekarang. Juga ada Twitter, Snapchat, dan lain-lain. Kalau kita bicara di advertising, jadi mungkin kita punya produk, tapi kita kasih free dulu nih untuk orang pakai. Semua pakai free, tapi how do we make money out of it? We can put in advertising. Jadi kalau misalnya kalian kan semua pakai Facebook gratis, Instagram gratis, nah
Cuman how do they make money? Ya mereka taruh advertising di situ. Nah, kalau dari advertising dia dapat duit dari situ. Nah, ini yang bisa kalian lakukan juga kalau you have biasanya the name is freemium, so it's a free advertising, free use of your application or product. Jadi semua orang bisa pakai gratis dulu, tapi kita make money-nya dengan meletakkan advertising di dalam aplikasi kita. So metriknya di dunia advertising, atau kalau kita memakai business model di advertising, daily active users. Jadi kita lihat total number of unique user yang aktif per hari. Jadi ada berapa orang sih aktif pakai produk kita per harinya. Nah kalau monthly active user ya setiap bulannya tuh ada berapa orang yang pakai. Nah another metric yang digunakan adalah percent logged in. Jadi berapa orang sih yang monthly active user yang registered, terus yang juga logging in and menggunakan. So there's a tip here. You need to define what activities should be used to consider an active user. Jadi kita harus tahu dulu definisinya. Kalau kita anggap active users itu dia ngapain aja di dalam aplikasi kalian gitu atau di dalam produk kita. Nah dari situlah kita bisa define kalau ini benar-benar active user karena dia mungkin leave comment, dia nge-like atau apa. Nah itu kita harus definisikan dulu sih kalau yang kita anggap active user itu apa. So this is one business model yang mungkin sering juga karena gampang kita kasih gratis dulu untuk semua orang pakai, terus kita put in an advertising inside our product. Next slide, the last one ya. Oke, hardware ya biasanya ini kalau misalnya kita lagi bikin hardware, like which is ya yang mungkin paling sering digunakan sekarang adalah GoPro, Fitbit, Apple Watch ya. Jadi kita membuat sebuah produk yang physical yang memang kita jual produknya gitu. Nah ini banyak mungkin kalau sekarang ini kalau misalnya di healthcare ya mungkin ada jam-jam yang memang bisa untuk heartbeat atau dibuat untuk apalagi ya selain heartbeat ya bisa bukan jam aja tapi kadang ada alat yang Meter juga ada Bu Sinta. ya makanya itulah kalau kita bicara hardware ya we create the physical product ya. Nah itu yang dijual dari physical produknya. Nah inilah beberapa metrik, ada revenue ya kita jual produk ya kita harus tahu berapa sih monthly revenue kita, terus revenue CMGR, again this is latest month MRR dibagi dengan first month MRR, jadi kita tahu revenue-nya dari situ, terus gross margin ya of course kita harus hitung dulu kan untuk bikin produk itu berapa, jadi gross profit dibagi dengan total revenue given period. And of course, paid CAC, again, we have to understand how to get customer itu ngabisin duit berapa. Satu orang untuk beli your product itu, apa yang kita lakukan? Kita bayar advertising, kita bikin apa untuk orang itu akhirnya beli produk. So, that's the 7 business model yang mungkin paling sering dan bisa diaplikasikan kepada startup kalian. So guys, if you have an idea nih ya, another advice for me, karena saya banyak banget ketemu sama startup, biasanya mereka tuh bilang ke saya gini, Bu saya ada ide, tapi saya juga takut ide saya di copy. Nah ini nih sering banget nih. Guys, you know, if you have an idea but you don't execute it, it's nothing. Karena ide itu kalau nggak dijalanin ya sama aja bohong. Like, why do you have like an idea and you don't execute it? So for me, ideas without execution is just a hobby of daydreaming. Karena you just daydream, tapi nggak dilaksanain, nggak dijalanin. Akhirnya your ideas are nothing. Dan kalau mau di copy orang ya so what, it's just an idea, siapapun juga punya ide banyak gitu.
So hopefully dengan 7 business model tadi, kalian juga punya ide what the right business model is for your business. Right, thank you. Okay, thank you Bu Shinta for the sharing. I think super great insight. Teman-teman di sini kalau misalkan abis ini kita akan buka sesi tanya jawab gitu. Jadi teman-teman di sini kalau mau ada pertanyaan boleh banget tinggal aja just leave a chat di kolom chat di situ. Nanti I will help moderate the questions and answer. Mungkin sambil nunggu teman-teman nanya kita diskusi juga kali Bu ya. Maksudnya tadi ada beberapa hal yang mungkin menarik juga nih kayak formula dari growth rate itu ternyata nggak cuma sekedar growth rate bulan ini dikurangin growth rate bulan sebelumnya dibagi buat dapat percentage gitu kan. Jadi kadang-kadang nih startup banyak banget yang salah masukin formula gitu dan mereka kira growth rate-nya mereka udah tinggi gitu. Padahal sebenarnya si MGR-nya atau compounded monthly growth rate-nya tuh sebenarnya nggak setinggi itu gitu. Jadi nanti kita akan share juga deck-nya sih supaya teman-teman tahu formula yang lebih tepat gimana gitu. Nah mungkin satu hal nih Bu yang tadi kita ngelihat kan di semua business model tuh key matrix-nya selalu ada satu, at least ada dua yang sama lah, revenue sama paid CAC ya kan, paid CAC gitu. Nah Bu, I remember every time you meet with the startup juga you always tell them nggak bisa nih cuman sekedar bakar-bakar uang doang, abis itu nggak ada business model. Okay, what's your take on it Bu? Kenapa banyak banget akhirnya startup yang mindsetnya tuh ya kita bakar duit aja, yang penting dapat banyak user dulu, nanti nggak mikirin business model kayak gitu. Ya, so unfortunately mungkin itu kalau kejadian itu 5-6 tahun yang lalu masih bisa ya kita bakar duit, terus tiba-tiba ada venture capital mau karena ngelihat user kita besar. Nah, unfortunately sekarang it's not happening anymore. Sekarang semua investor, semua venture capital dia mau lihat startupnya udah bisa make money dari awal, dari depan. Karena you have to prove your concept and you have to prove your product benar-benar mau dipakai sama orang dan dipakai dan orang mau bayar. That's another thing. Orang make ya tapi akhirnya orang nggak mau bayar ya sama aja bohong. So where do we get our money? So I think it's very important dari awal kita harus mikirin bisnis model yang tepat buat startup kita supaya kita bisa monetize dari awal, nggak cuman bakar-bakar uang dan akhirnya cuma dapat user dan usernya itu kan bisa come and go ya. User itu nggak stick around lama. Kadang kalau misalnya we don't have a great product. So one of the thing that you have to remember is like how do you make sure your customer atau your user itu sticks around. Jadi ya itu kayak the fact we have to see the retention. Usernya tuh keep on using your product. Itu means it's a great product dan memang dibutuhkan. Memang awalnya yang kita lakukan adalah mungkin mulai dengan pilot project. Jadi choose an area atau a community yang kita bisa tes produk kita. Mau nggak nih orang-orang bayar, mau nggak orang-orang pakai, dan mau nggak pakainya bukan cuma sebulan, tapi 2-3 bulan ke depan gitu loh. Nah itu yang harus kita coba terapkan dari awal. Kalau nggak takutnya kita nggak tahu apakah produk kitanya memang orang ingin pakai dan orang mau bayar. Itu paling penting kan itu we have to make money, right? Mau kita cari investor nanti pun kalau investornya ngelihat orang nggak mau bayar untuk produk kita ya means your product is not good enough. Itu sih. Jadi udah ada beberapa metrik yang disebut sama Bu Shinta juga ya, maksudnya selain revenue, terus paid CAC, dia juga ngomongin soal retention dan juga churn rate ya Bu. Apalagi ketika bikin planning keuangan gitu, investor tuh pasti akan sangat detail, mereka akan lihat nih foundernya ini udah lumayan teliti belum untuk lihat churn rate-nya berapa persen, retention rate-nya berapa persen juga gitu ya Bu ya. Oke, mungkin ini teman-teman aku ingetin lagi, jadi boleh banget semuanya mau tanya ini. Tinggal chat aja di kolom chat dan ini I think one of the another rare opportunity juga bisa ngobrol langsung dengan Bu Shinta yang udah dari lama banget ada di ada di industri lah gitu. Oke, ini ada 2 participants raise hand. Ini gimana Mbak Dila? Aku langsung ini aja ya. Boleh Mas, kita mulai dari yang pertama nih dari UNS. Oke. Selamat pagi Bu Sinta, Coach Edwin dan semuanya. Terima kasih Bu Sinta, materinya luar biasa, menarik sekali. Nah, perkenalkan nama saya Muflih. Saya punya startup Global Millennial Group, namanya bidangnya education, kita edutech gitu. Mau tanya nih Bu, kan
tadi Ibu juga kelola angel investor gitu ya, Bu. Nah, kalau untuk ngelihat startup itu, Bu Sinta tuh nemukannya gimana? Maksudnya nunggu email aja terus baru diliatin, atau Bu Sinta tuh doing something itu buat nyarinya? Sekaligus mau tanya, yang pertama dilihat itu apanya, Bu? Apakah langsung, oh ini kayaknya besar, oh ini bisnis modelnya bagus, atau apa yang pertama kali langsung dilihat untuk tahu, oh ini startup yang bagus untuk diinvest? Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Gimana ya, kalau nemu startup itu kadang jodoh-jodohan juga. And saya nggak nyari terus terang. Biasanya kan kita juga punya platform si Startup Indonesia ini yang which is isinya startup semua. Jadi itu satu, kita bisa lihat dari yang ada di platform Startup Indonesia, dan kebetulan kalau udah di platform Startup Indonesia sama Erwin and Tim udah dikurasi ya, itu satu. Terus kedua, memang kadang kan startup datang ke saya, gimana saya milih itu bagus apa enggak. Basically mungkin awalnya saya melihat dari bisnis model dulu, atau dari produknya apa, ini produk yang menarik apa enggak, bisnis modelnya bagus apa enggak, udah monetize apa belum. Tapi at the end of the day, yang kita invest tuh adalah si founders, co-foundersnya, karena kita akhirnya invest di orang. Menurut saya semua startup itu bisa mulai dengan sebuah produk, tapi taunya dia harus melakukan pivot yang dia harus merubah produknya. Jadi kita tidak bisa juga banking dari produk atau aplikasi yang dibuat dari si startup itu. Yang kita lihat akhirnya yang kita invest adalah orang-orangnya. Do they have a good co-founders and founders, and do they have a good team? Tim juga penting. Aku yakin nggak semua orang bisa ngerjain sendiri. Jadi you have to have a good team. Timnya itu harus ada. Kalau misalnya your tech company, you have to have a CTO. I mean, like, if you don't have a CTO, why you run a tech company? Terus, yeah, so you have to have great team, and then of course, great business model with great revenue. Itu yang saya lihat. Dan at the end of the day, chemistry antara seorang angel investor dengan si co-founders itu penting banget, karena kita kerjasama nanti ke depannya. Because like personally, kalau I'm an angel investor, I help not just invest, but also I help to mentor, I help to open my networks. Jadi I have to be comfortable, harus bener senang sama si co-foundersnya, punya good chemistry, dan percaya dengan apa yang mereka bangun. Itu sih. Nah, mungkin ini satu highlight yang dari Bu Sinta soal founder ya, dan juga bisa pivot. Ini mungkin kalau teman-teman belum banyak yang tahu gitu, ada beberapa company besar di dunia itu yang sebenarnya mulai dari pivot gitu. Jadi contohnya kayak Instagram gitu ya. Instagram tuh sebenarnya sebelum jadi photo sharing app, mereka tuh kayak Foursquare gitu. Jadi orang bisa tag location gitu kan ya awalnya, Bu. Cuman ternyata fitur yang paling banyak dipakai adalah fitur sharing foto. Akhirnya mereka pivot jadi buat sharing foto gitu. Terus contoh lain, kalau teman-teman tahu Slack itu mulai dari gaming sebenarnya. Jadi mereka bikin kayak semacam Minecraft, game Minecraft gitu. Cuma ternyata yang paling banyak dipakai adalah fitur chatnya mereka gitu. Dan akhirnya mereka pivot juga produknya 100% jadi Slack kayak gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya ada dari ID Bookstore ya. Boleh di-unmute aja nih, Fajar. Oke, apa suara saya sudah terdengar? Udah. Oke, terima kasih Bu Sinta atas materinya yang sangat luar biasa, dan ini nambah insight saya di ASMI di workshop ini sangat mengesankan lah. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ya, perkenalkan, saya Fajar Ananda dari ID Bookstore, di mana startup di bidang education teknologi, bergerak di bidang buku digital interaktif. Oke, jadi yang pertama adalah saya setelah melihat dari model bisnis yang ada tadi, kebetulan kita ubah lagi, kalau boleh sharing sebentar. Jadi bulan ini kita ubah model bisnis karena adanya revenue yang tidak stabil di model bisnis yang saat ini. Nah, saya lihat tadi yang relate adalah yang di marketplace. Nah, kita sistemnya seperti marketplace, tapi bagaimana kalau model bisnis ini di merger gitu. Jadi ada advertising dan juga marketplace
apakah itu bisa atau dan juga di sisi investor itu apakah interest dengan model bisnis yang di merger kayak tadi. Dan juga itu yang pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiganya dari sisi investor apakah interest gitu dengan adanya model bisnis ini. Dan honestly di iDo Store ada yang interest untuk angel invest. Nah, tapi lampiran apa sih yang perlu dipersiapkan oleh iDo Store ini? Mungkin dari RAB-nya ataupun BEP-nya atau lain sebagainya, sehingga bisa menimbulkan trust. Jadi istilahnya gini, angel invest sudah mengetuk pintu kita. Nah, tinggal kita mau sediakan apa, entah minumannya atau apanya. Nah, itu mungkin butuh masukan dari Bu Sinta. Oke, terima kasih. Thank you. First of all, maksud kamu tuh mau kombinasi bisnis model ya, bukan merger itu. Iya. Kombinasi kan? Dikombinasi bisnis model marketplace sama apa tadi satunya? Advertising. Oh, advertising. Ya, nggak ada masalah. Bisnis model tuh nggak harus satu-satu ya. Bisa kamu kombinasi antara satu bisnis model dengan bisnis model. Kamu lihat aja mana yang cocok. Itu sama sekali nggak ada masalah, dan itu we encourage lah. Nggak mungkin cuma satu bisnis model ya. Dan menurut saya kalau kamu udah bisa melakukan kombinasi dengan bisnis model tuh berarti ya kamu juga sudah lebih ngerti gitu apa yang dibutuhin oleh bisnis kamu, which is it's good. Nah, tadi mengenai angel investor, apa yang harus disiapin ke angel investor? Basically deck, investor deck yang lengkap. Nah, kalau mau ngomongin investor deck yang lengkap itu seperti apa, di startup Indonesia harusnya ada template. Do we have a template, Erwin? We do. Kita ada template untuk investor deck, dan sebetulnya saya sempat kemarin bikin kelas di ruang guru how to pitch to an investor. Jadi lengkap banget di dalam investor deck harus ada apa aja. Coba nanti dicari aja. Udah di launch belum ya sama ruang guru? Udah di Skill Academy. Oke, di Skill Academy nanti kamu lihat aja. Di situ lengkap banget. Kalau kamu mau pitching ke investor itu apa aja yang harus disiapin? Maaf Bu, untuk pitchingnya sih itu sudah dilakukan. Cuman kita antara fix ke investornya itu mungkin apa saja, mungkin financial projection kah atau bagaimana? Ya, itu ada semua di kelas itu. Oh, yes. Kamu harus siapin semuanya sih. I mean like di dalam investor deck ya kamu harus siapin projection. Definitely projection is a must gitu. Kalau kita invest kita mau tahu kamu ke depannya projecting berapa besar gitu revenue ya kan. So projection biasanya 3 sampai 5 tahun ya. Itu definitely harus disiapin. Detailnya ya itu ada semua di kelas itu, coba kamu lihat karena kalau dijelasin di sini it's another session workshop. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Oke, thank you Fajar. Ini next ini udah mulai ramai yang mau nanya-nanya nih dari ITB Studiin. Geraldus boleh langsung di unmute aja. Oke, pagi Bu Sinta. Maaf saya pakai HP, soalnya internetnya mati, jadi pakai kuota. Saya dari Studiin, Ibu. Saya dari SBM ITB, ini bergerak di bidang pendidikan. Saya mau bertanya Ibu Sinta. Yang pertama, mungkin pertanyaan ini mirip sama kayak tadi. Kalau startup saya itu, dari awalnya satu produk, nah waktu itu ada yang nyaranin, itu nambah revenue stream Bu Sinta. Jadi mungkin kita ngembangin jadi beberapa produk nih Bu Sinta. Nah waktu ngembangin jadi beberapa produk, itu kita bisnis modelnya mungkin berbeda dikit Bu Sinta nih. Dari satu produk sama yang produk lain. Nah ketika kita proyeksi, itu biasanya investornya ngelihatnya gimana nih Bu? Karena kan tadi beda bisnis model ya Bu ya, dan beda produk. Nah apa lebih
preferable investor itu dengan satu produk gitu, dengan satu bisnis model, atau nggak apa-apa gitu. Ada beberapa produk beda bisnis model. Yang kedua, Ibu, tadi kan kita ngomongnya secara kuantitatif ya Ibu ya. Tadi Ibu Sinta mengatakan bahwa ada juga yang penting itu foundernya ya Ibu ya. Nah, kira-kira metrik apa sih Bu yang founder itu diperlukan oleh founder ya? Kayak contohnya misalnya tidak gampang menyerah yang biasanya investor lihat ya Ibu. Itu aja Ibu, makasih banyak. Produk nggak harus satu. Maksudnya maksudnya ini produk apa ya? Aku nggak tahu sekarang what are you doing? What is your startup tuh apa? Coba. Aku nggak ngerti soalnya yang kamu maksud dengan ada produk lebih dari satu. Jadi bisnis model aku itu kayak marketplace untuk tutor Ibu. Untuk tutor, oke. Terus? Nah, karena transaction kita belum sebanyak itu, jadi kita coba mengelola, ya udah ada beberapa tutor yang oke, kita kontrak gitu. Kita buka paket subscription. Dan kita buka jual soal juga gitu, Bu Sinta. Oke, jadi ada produk, tutor, sama jual soal, ya kan? Tapi kan masih related kan sebetulnya, karena dia tutor untuk tes apa gitu kan, terus tapi kamu juga jual produk yang untuk ngebantu orang bisa ngambil tes ini gitu kan, so masih related kan produknya, nggak ada masalah. Itu malah itu menurut aku ya harus dijalanin. We have to see what is like how to make money, right, untuk si ini apa perusahaanmu ini supaya memang bisa make money, gimana caranya, nggak ada masalah banget, dan itu memang harus dibutuhin banget untuk kita mikirin supaya perusahaannya ini ada revenue-nya, so nggak ada masalah dan masih related. Nggak bisa kalau misalnya di satu perusahaan satu jualan tutor, satunya lagi jual I don't know, jual apa ya, jual bakmi misalnya, tapi kamu mau jadiin satu ya nggak bisa gitu. But if it's still related ya itu bagus banget karena kamu berarti mikirin what are the revenue model untuk di dalam sini. Terus gimana kamu metrik untuk apa? Metrik tadi untuk founders ya, untuk investor, untuk melihat founders. Like I said, it's all about chemistry juga. Kita juga biasanya kalau saya pribadi, saya mungkin sebelum decide untuk invest ya saya harus melakukan banyak ketemu dengan si foundernya biar dapat chemistry-nya, juga bisa lihat apakah you are a true entrepreneur or not gitu. Itu bisa juga kita bisa melakukan interview, terus kita tanya, terus kita bisa kayak ya nggak 100% benar, tapi kita bisa ngerasa bahwa ini anak memang bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau untuk menjadi entrepreneur itu ya tadi kayak kamu bilang nggak boleh gampang menyerah ya. Kita harus kerja keras, dan yang penting kita juga punya integrity, nggak boleh pokoknya we have to make people trust us. Itu tuh penting banget kalau kita seorang entrepreneur. Gitu sih. Mungkin mau nambahin dikit juga tadi. I think the question is interesting karena ketika tahap-tahap awal startup tuh emang kita harus banyak eksperimen ya Bu ya. Kita nggak tahu nih model mana yang works gitu. Jadi kita harus eksperimen. Nanti kita lihat lah yang resultnya paling oke yang mana, baru nanti kita fokusin gitu. Oke, Bu Sinta, do you still have the time for the ini? I'll do until 10:15. Oke. Jadi nanti kita workshop ini kita lanjutin sama Bu Sinta sampai 10:15. Setelah itu nanti question and answer nanti bisa dilanjutin dengan saya juga ya berarti ya. Nah, nah ini next question dari chat. Sorry ini sebelum apa namanya ke Little Cloud. Dari chatnya ada yang udah pertanyaan juga Bu. Jadi ada startup namanya Sportivation, startup sport and healthy lifestyle. Mereka marketplace yang mengkoneksikan antara jasa pelatih, personal trainer dengan klien gitu. Nah, the question is gimana caranya mereka bisa menjalankan platform ini tanpa dilompatin platformnya gitu. Jadi ketika udah ketemu nanti jadi mereka malah connect di luar platformnya gitu Bu. Banget. So mereka marketplace, mereka koneksiin antara trainer sama klien. Pertanyaannya gimana cara supaya platformnya nggak di jump over? Di jump over tuh maksudnya mereka connect di luar platformnya, jadi nggak dapat komisi gitu. Itu sih ada beberapa cara. Adalah caranya kita deketin ke trainernya, of course ya, kita harus punya
a good agreement dengan trainer. Satu, sebenarnya itu nggak bisa kita jagain 100% juga ya, itu akan kejadian sih, kayak misalnya trainer ketemu akhirnya di luar platform kalian. Cuman ya kita harus make sure di dalam platform kita tuh kita punya benefit-benefit yang tidak bisa didapatkan kalau kita langganan di luar platform. I don't know, maybe you can create like, oh kalau langganannya dengan platform ini kita bisa dapat apa tuh perks bahasa Indonesianya, dapat all this little, misalnya dapat apa ya, dapat diskon, misalnya dapat diskon kalau misalnya makan di tempat ini. Jadi kita tuh harus pintar-pintar dan jadi kreatif ya, mikirin kenapa orang maunya langganannya melalui platform kita tapi nggak di luar platform gitu. Kalau misalnya dia di luar platform ya oke, mungkin harganya lebih murah, tapi juga nggak terjamin. Misalnya nih trainernya sakit gitu, apakah bisa nggak ganti trainer? Mungkin kalau di platform bisa, kamu bisa milih trainer lain karena kamu udah langganan gitu loh selama sebulan gitu, terus tiba-tiba 2 minggu kemudian si trainernya kamu itu sakit, tapi karena kamu langganannya di platform ya kamu bisa ganti trainer gitu, masih bisa pilih gitu. Itu contoh-contoh kalian harus pikirin apa sih added value-nya kalau misalnya langganan di dalam platform versus di luar platform. Itu bisa banget itu dipikirin. Jadi you just have to be creative sih, mikirin hal-hal yang terbaik kalau orang langganan di platform kamu rather than talking straight to the trainer. Itu sih. Oke, thank you Bu for the answer. Oke, next question nih dari Little Cloud. Halo, selamat siang Bu Sinta. Yes. Halo Bu, saya juga sebelumnya terima kasih untuk insight-nya. Saya juga follow Instagram Ibu udah lama, jadi suka ikutin info-infonya. Oke Bu, jadi saya menjalankan startup digital event planner. Ini mungkin bisnis modelnya D2C, direct to customer. Jadi cocok banget pakai model yang di presentasi pertama. Jadi revenue menjadi tolak ukur. Revenue dan pembelinya, customer-nya menjadi tolak ukurnya. Nah, masalahnya adalah saat pandemi ini, kita jelas event kan terkontraksi banget ya, dari pemerintah juga ada pembatasan. Itu kita langsung dropping banget secara customer dan revenue. Untuk tahap-tahap kayak kita ini yang lagi mencari pendanaan, apakah bisa metrik revenue saya tukar dulu dengan sales qualified leads? Jadi kita nggak bisa paksa orang untuk bikin event, tapi kita bisa mengetahui orang yang ingin membuat event dengan membuat fitur semacam planner ya. Jadi let's say kita punya banyak prospek di tahun depan. Itu untuk pertanyaan pertama. Jadi mengubah metriknya karena kondisi pandemi. Lalu pertanyaan kedua, apakah investor menunggu setelah pandemi ini selesai? Apakah pandemi atau nggak pandemi itu mempengaruhi keputusan investor? Terlebih kepada industri yang terkena dampaknya langsung. Oke, coba ya saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaan pertama, ganti bisnis model ya? Sebetulnya kita nggak ganti bisnis model sih Bu, karena kita tetap kayak stay di D2C. Cuma kayaknya nggak bisa dapat revenue, hanya bisa mendapatkan prospek baru aja terus. Oke, then you need to find a way. Mungkin ini kan kamu bisnisnya di event planning ya? Betul. Oke, jadi event planning itu sebetulnya sekarang event lebih banyak online kan? Tapi case-nya kita wedding Bu, jadi kecil orang mau wedding. Wedding pun masih ada jalan terus tauku kan? Nah, hanya aja. Oke. Apa? Kamu ngambil revenue-nya dari mana kalau boleh tahu? Kita revenue itu benar-benar jual jasanya Bu. Jadi kita online to offline. Kita itu sebetulnya mempercepat. Kalau wedding planning kan 6 bulan ya. Nah kita bisa mempercepat jadi 1 bulan dengan bantuan tag-nya. Ibarat kayak travel agent dan Traveloka. Cuma bedanya kalau Traveloka bisa menjadi SaaS doang. Sedangkan kita membantu planning di digital, lalu kita eksekusi di lapangan. Nah, karena eksekusi di lapangan yang nggak bisa, nggak banyak orang yang mau bikin event sekarang, jadi droppingnya cukup tinggi Bu di situ. Berarti kamu harus mikirin sekarang dari bisnis wedding itu apa yang kamu bisa tap in
tapi tanpa harus eksekusi event ya. Kan kamu punya expertise berarti di situ. Pikirin bisnis model baru, or bukan bisnis model, ya bisnis model baru sih, because like you have to think like, sekarang wedding orang jarang bikin wedding yang besar, karena kamu pasti mikirnya mau dapat pas lagi eksekusi bikin eventnya kan. Nah kan sekarang juga kalau orang bikin wedding acaranya kecil, so sekarang kamu harus pikirin dengan ekosistem wedding itu apa sih bisnis baru yang kamu bisa lakukan melalui teknologi dan online. Nggak bisa mikir sih aku sekarang terus terang apa, karena aku juga nggak terlalu ngerti bisnis wedding. Cuman bisa aja kamu pikirin, misalnya kan tadi kamu bilang orang planning dulu aja di platform kita. Ya udah, di charge aja kalau mau planning, karena kamu udah punya daftar ke semua vendor misalnya, ya kan? So kamu bisa charging di situ, charging orang untuk menggunakan platform kamu untuk bikin planning event contohnya gitu sih. Oke Bu. Ya. Berarti kita ubah jadi ke ini ya, jadi SaaS-nya, di CaaS-nya per langganan Jadi kamu harus, subscribing. you have to stay creative, you have to be creative what to do next gitu. Kalau misalnya emang nggak ada event. Wah, sorry aku lagi agak alergi. Oke, apa lagi? Nah untuk question kedua Bu, apakah sebenarnya kita ini kan juga sisi baiknya dengan ada pandemi, artinya cara terbaik untuk memplanning wedding sekarang cuma lewat, mungkin kita salah satu solusi memplanning wedding, karena udah nggak bisa ketemuan, nggak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu sama vendor-vendor, jadi mau nggak mau planning harus digital. Tapi di sisi bad side-nya, pandemi, nggak mungkin ada event. Nah, apakah investor melihatnya ini adalah potensi besar, karena artinya bisa di-shifting langsung ke arah digital ya, Bu? Atau investor malah melihatnya mending tunggu pandemi kelar baru kita coba lagi startupnya. Tadi Jadi kita agree kamu harus cari bisnis model yang bisa jalan sekarang. Investor will only be interested kalau misalnya bisnis modelmu jalan, mau pandemi mau enggak. Itu aja sih kuncinya. So make sure kamu bikin sesuatu yang memang bisa jalan mau lagi ada pandemi atau enggak. Karena we don't know when the pandemic will be done or not, kan? So menurut aku sekarang ya kamu harus pikirin bisnis model apa yang kamu bisa jalanin waktu lagi ada pandemi. Kalau enggak ya nggak ada investor juga mau sih, dia nggak akan nunggu sampai kamu dan pandemi baru dipikirin gitu. Jadi for me, it's you have to find a way using your network, using your kamu kapabilitasnya di dunia EO wedding, apa sih yang dibutuhin pas lagi pandemi ini dan bisa terus jalan mau ada pandemi mau enggak, itu aja. Or else you change your business, sorry to say. Oke deh Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Oke, thank you banget nih untuk yang nanya. Cuman Ibu Sinta kebetulan ada schedule lain juga di 10.15. Jadi, tapi kita masih akan lanjutin sesi tanya jawabnya. We can still continue on discussing about the business model. Nanti I'll be helping to answer juga gitu. Jadi thank you banget Bu Sinta. Thank you semuanya. Oke Bu Sinta, kita sebelumnya boleh foto bareng. Boleh. Oke, teman-teman mungkin bisa diaktifkan videonya. Kapan lagi nih kita bisa satu layar dengan Bu Sinta, keren banget, dan Mas Erwin juga. Oke, teman-teman yang udah aktifin videonya, saya screenshot ya. Kebetulan ada 5 page, mungkin yang on video cuma 2 page. 1, 2, 3. Di page kedua. 1, 2, 3. Oke, page yang selanjutnya nggak on cam, jadi terima kasih banyak Bu Sinta. Kita senang banget nih bisa dapat banyak insight dari Bu Sinta. Sehat-sehat selalu Ibu. Terima kasih. Thank you Bu.
Oke, kita lanjutin pertanyaan berikutnya. Sekarang gantian saya yang jawabin ya, Mbak ya. Oke, thank you Mas Erwin. Oke, dari Yunesa nih. Baik, terima kasih Kak Erwin dan teman-teman yang lain. Begini Kak, untuk saya dari 3dexpert.id, 3dexpert ini merupakan platform di mana kita kelas desain online berbasis website. Nah, untuk kemarin itu model bisnis kami itu begini Kak. Jadi kami menyediakan platform kelas desain online dengan beberapa level. Jadi ada level kelas yang basic, intermediate, dan expert. Dan kelasnya itu ada beberapa kelas. Nah, kemudian saya pernah berpikir seperti ini. Kalau di level basic dan intermediate ini saya sehingga saya mendapatkan revenue dari YouTube, dan juga saingan kami itu untuk live dari YouTube sih Kak. Nah kemudian untuk platform ini 3dexpert.id ini kami fokus itu Suaranya hilang ya di tempat aku ya. Iya, sepertinya koneksinya nggak stabil nih Mas Samsudin. Atau mungkin teman-temannya ada yang mau nge-backup, menyampaikan pertanyaan, tapi ini hilang, putus sepertinya. Mungkin hilang. Iya. Yaudah ini baik, apa namanya, kita buka lagi buat teman-teman kalau ada yang mau nanya. Paling ini di kolom pertanyaan ada yang udah nanya juga nih. Terkait pivoting tengah masa pertanggungjawaban dana yang dapat dari konsep berbeda, apakah hal tersebut keputusan yang baik untuk dilakukan baik dari segi bisnis maupun perspektif investor? Sebetulnya kalau misalkan pergantian bisnis model di tengah-tengah udah dapat funding itu completely nggak apa-apa sama sekali, selama teman-teman tuh bisa nge-convince investornya bahwa ini adalah model yang akan lebih bekerja ke depannya kayak gitu. Jadi there's no shame at all in pivoting juga. Tadi mungkin saya kasih beberapa contoh juga kan, kayak Slack dan juga kayak Instagram, mereka juga dua-duanya udah dapat investor, dan tengah-tengah mereka dapat investor itu mereka pivot bisnis modelnya gitu. Jadi it's totally okay sih sebenarnya untuk ganti gitu, selama emang bisa nge-pitch ke investor lagi bahwa ini adalah ide yang lebih working kayak gitu. Nah ini mungkin yang lainnya bilang ya sih Mas Samsudin tadi ya. Iya Kak, apakah suara saya terdengar? Nah udah. Baik, terima kasih. Jadi 3dexpert.id ini merupakan platform kelas desain teknik 3 dimensi berbasis website. Nah, kami memiliki beberapa kelas Kak. Jadi beberapa kategori, dan setiap kategori itu memiliki kelas. Dan setiap kelas kita memiliki level, 3 level. Level basic, intermediate, dan expert. Nah, kesulitan kami kemarin itu adalah untuk mendapatkan peserta ya Kak. Untuk mendapatkan peserta, kemudian saingan kami untuk level basicnya itu saingannya adalah YouTube. Nah, saya pernah berpikiran gimana kalau untuk video-video pembelajaran di level basic itu saya share di YouTube, sehingga saya bisa survive di YouTube. Kemudian saya juga mendapatkan user-user baru melalui YouTube. Dan untuk platform ini saya fokuskan di level intermediate sama level expert. Itu bagaimana Kak? Sebetulnya kalau misalkan, jadi gini, menurut saya jangan dimasukin ke YouTube gitu, karena kalau masuk ke YouTube tuh ada beberapa hal yang akhirnya kalian nggak dapat gitu. Meskipun sure dapat exposure, tapi what you would want at the very early stage is getting the user database and the user sign up, early on gitu. Kalau misalkan pakai via YouTube kan kamu nggak bisa nge-track nih berapa banyak dari orang yang nonton itu profilnya kayak gimana, terus mereka emailnya apa aja gitu. Nah, what I would suggest is putting all the free courses in your website gitu. Jadi orang tetap harus login dulu atau sign up dulu at least, meskipun nggak harus bayar untuk nonton konten gratisnya kayak gitu.
Jadi semua pool trafficnya tuh dimasukin ke sana, baru di situ lu dapetin the traffic, you get all the database juga. Nanti hopefully dari funneling database yang udah didapetin itu, baru beberapa persen dia pasti akan convert untuk jadi paid di bagian yang intermediate sama advance kayak gitu. If you wanna put in YouTube, mungkin a model that can work itu adalah you put kayak some of the, mungkin yang paling populernya aja gitu, mungkin nggak usah semuanya ya, mungkin 2 apa 3 gitu kelasnya dimasukin di YouTube, terus supaya orang tertarik buat ngebuka websitenya kayak gitu. Jadi cuma the majority of the content should be put in the website sih, supaya bisa dapetin database-nya gitu. Baik, terima kasih Kak. Kemudian Kak, untuk kami itu sering melakukan pelatihan-pelatihan gratis untuk mahasiswa. Nah, untuk pelatihan gratisnya itu kami wajibkan mereka mendaftar melalui website. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai strategi untuk mendapatkan customer atau bagaimana Kak? Ya, bisa banget kayak gitu. Jadi emang ketika nanti teman-teman, nanti sebenarnya di homework berikutnya akan ada kita minta buat sharing sedikit revenue projection, biar kita tahu juga sekarang so far teman-teman revenue projection-nya kayak gimana, level of complexity-nya gitu. Nanti kita akan discuss lebih lanjut lah. Tapi ketika nanti apa namanya dari 3D expert ini bakalan bikin projection, itu emang harus dapetin funnel customer yang paling sebesar-besarnya gitu. Jadi kalau misalkan bisa dapetin database mereka dan bisa dapetin sign ups meskipun gratis gitu, it's very disarankan lah gitu untuk ngelakuin hal kayak gitu. Supaya nanti Samsudin dapat funneling customer yang gede nih, karena kalau misalnya funneling customer udah gede, pasti conversion rate jadi paid user juga akan lebih gede juga kayak gitu. Terima kasih Kak. Selanjutnya mungkin pertanyaan saya untuk data tadi Kak, ketika mereka udah, kami kan sebenarnya seperti Kakak jelaskan tadi, kita juga butuh database dari mereka. Nah sebenarnya database apa aja sih Kak yang benar-benar butuh dari customer? Nah, ntar ini mungkin sebelum jawab pertanyaan itu saya nanya balik juga nih, maksudnya expert.id ini target utamanya siapa? Students atau professionals atau siapa? Karyawan teknik dan mahasiswa teknik. Oke, terus sekarang udah ada paid usernya? Sudah ada Kak. Nah, paid usernya ini banyakan datangnya dari kayak personal atau mereka datangnya dari perusahaan? Kebanyakan dari mahasiswa teknik. Kebanyakan dari mahasiswa teknik, oke. Kalau gitu, since kelihatannya paling banyak dari mahasiswa teknik untuk belajar, berarti database yang obviously yang apa namanya yang umum-umum kayak nama, date of birth, email, gitu-gitu udah standar lah ya, udah harus ada lah ya gitu. Tapi kalau kayak gitu, salah satu yang paling penting buat kamu dapetin itu database soal mereka asal universitasnya dari mana. Gitu, database asal universitas dari mana, mungkin sekarang lagi ada di tahun keberapa untuk kuliah, kayak gitu-gitu. Jadi kenapa 2 hal itu penting? Karena if your user itu ternyata emang lebih banyak dari universitas dibandingin dari perusahaan atau profesional, berarti nanti ketika kita ngelihatnya ternyata majority usersnya dari kampus mana, misalkan let's say banyakan dari ITB sama dari Parahyangan gitu misalkan ya. Berarti fokus utama untuk marketingnya bisa difokusin kedua kampus itu dulu gitu, supaya dapat user base paling besar dari sana gitu soalnya. Sama nih tahun keberapa ini juga akan ngebikin Samsudin jadi lebih gampang kalau misalnya mau bikin targeted marketing gitu. Jadi mau fokusnya ke yang tahun keberapa nih, tahun pertama, tahun kedua gitu. Nanti ke depannya dengan tahu database itu juga lama-lama kan bisa tahu nih Samsudin kayak user yang paling heavy, yang paling aktif menggunakan expert.id ini user yang mana gitu. Nah, what you can do is you can interview that user dan cari tahu gitu apa sih yang ngebikin mereka pakai expert.id gitu, dan nanti insights-nya itu bisa dipakai lagi dibalikin ke database-nya kamu gitu. Oke, berarti mungkin ada beberapa user persona, misalkan ada user persona yang dia kuliahnya di ITB, laki-laki, tahun kedua kuliah gitu misalkan. Terus ternyata heavy user kedua itu adalah perempuan teknik industri dari Parahyangan misalkan kayak gitu, tapi tahun ketiga gitu. Jadi insight-nya itu bisa kamu pakai lagi buat bikin targeted marketing ke dua komponen yang beda itu gitu, dengan profiling customer yang udah clear juga gitu. Jadi I think 2 itu yang paling penting sih buat kamu dapetin ya, supaya bisa dapat profile customer-nya yang paling heavy yang mana. Siap, terima kasih Kak Erwin. Sama-sama.
Oke, ini masih ada yang mau nanya lagi? Oke, Fajar kembali bertanya. Ya, Kak, izin bertanya, Kak, menindaklanjuti yang pertanyaan yang personal yang kemarin itu yang terkait visi, mungkin di luar topik kali ini. Jadi kata Kak Erwin kan visi itu tertarik sama traction yang signifikan. Nah, di startup itu apakah ada parameter khusus untuk traction ini bisa dikatakan signifikan atau tidak? Dan juga yang kedua, apakah kita untuk tembus visi itu apakah secara personal email kah atau bagaimana, Kak? Oke, jadi kalau untuk traction yang signifikan sebenarnya nggak bisa ada jawaban pasti karena tergantung industrinya apa gitu ya. Tapi begini sih ya, kalau dari pengalaman kita di startup Indonesia, biasanya startup dengan revenue per tahun, jadi kita hitungnya biasa per tahun ya, annualized revenue gitu. Kalau revenue per tahunnya itu udah sekitar 50.000 US dollar ke atas, berarti sekitar sebenarnya nggak harus 50.000 sih, dari 30.000 ke atas juga udah lumayan menarik sebenarnya buat mereka mulai eksplor lah gitu. Jadi mungkin revenue per tahunnya udah sekitar 400-500-an juta gitu ke atas, itu udah cukup menarik. Kalau untuk beneran dapat seed funding, biasanya tuh typically startup butuh 100 ribuan US dollar ke atas revenue per tahun untuk lebih menarik lah untuk investornya kayak gitu. Cuman yang tadi sih, like I mention kan, jadi sebenarnya nggak perlu nyampe 100.000, mulai dari 30.000 pun, kalau produknya menarik, terus growth-nya juga udah lumayan signifikan, harusnya VC bisa tertarik kayak gitu. Terus tadi kedua, gimana cara buat tembus ke VC? Sebenarnya ada banyak caranya, Fajar gitu. Jadi bisa via email, cold emailing, bisa via LinkedIn, cold messaging juga gitu, atau bisa via startup Indonesia sebenarnya. Jadi kebetulan memang maksudnya ini emang salah satu problem yang kita coba solve lah di startup Indonesia gitu, karena investor kan terima banyak banget email dari startup founder gitu-gitu. Jadi mereka harus picky banget nih founder mana yang mau mereka ajak ngobrol kayak gitu. Makanya kita ada startup Indonesia ini, tujuannya adalah kita pull startup founder yang mungkin kalau misalkan mereka email nggak dibalas karena mereka nggak punya networknya ke VC. Tapi kita benar-benar liatin datanya dan kita liatin performance-nya kayak gimana, foundernya seperti apa gitu. Karena artinya kita kurasi gitu. Jadi startup yang udah curated startup yang bagus ini kita pull dalam satu platform, kita offer ke VC. Makanya VC akan jauh lebih ngelihat startup yang dikasih sama startup Indonesia. Kayak gitu. Cuman Sepertinya keputus ya. ya tadi bisa di luar startup. Halo. Oke, Mas. Oh, udah. Oke. Sip. Tadi saya yang freeze ya. Iya benar. Oke. Ya tadi selain via platform kita, selain via cold email sama cold LinkedIn, itu bisa juga misalkan joining accelerator atau incubator kayak gitu. Harusnya nanti kan di akhir program ASMI ini kan juga akan ada demo day kalau nggak salah ya. Itu kan juga nanti akan bisa ketemu dengan investor di sana. Terus ya join program-program yang ada aja gitu, kayak program incubator di Indo sekarang udah lumayan banyak sih, kayak Sembrani Nusantara tuh punya BRI Ventures, Indigo punya Telkom, terus ada NextDev punya Telkomsel, ada banyak lagi sih, Shinhan Future Lab, ada Plug and Play gitu-gitu. Jadi join aja kayak program-program kayak gitu yang akhirnya bisa bantu supaya namanya ID Bookstore tuh lebih dikenal juga sama visi-visi supaya at least you're part of the radar gitu. Jadi ada begitu sih cara cobanya tadi. Mungkin cara hacknya pakai startup Indonesia sih. Oke, siap. Terima kasih, Kak Erwin. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ada di kolom chat ya, Mas Erwin. Dari Sporty Fashion lagi bertanya terkait HKI. Oke. Apakah hak paten, hak cipta, hak merek perlu didaftarin karena banyak yang butuh disegerakan supaya mencegah plagiasi? Oke. Sebetulnya kalau untuk tech startup ya, branding mungkin hal nomor 2, hal nomor 3 lah. Gitu. Dan hak kekayaan intelektual juga sama, hal nomor 2, hal nomor 3. Bukan yang paling nomor 1 banget perlu
perlu di tag dari sekarang gitu. Karena the number one thing you should focus as a founder itu early stage adalah produk. Jadi gimana caranya bikin produk yang paling bagus supaya customer mau pakai gitu. Kalau mau didaftarin dari sekarang nggak masalah, cuman tadi sih maksudnya lebih baik sih fokusnya ke produk dulu sebenarnya gitu. So anyway ini kalau misalnya produknya jalan tapi brandingnya ternyata namanya udah kepake, orang akan tetap pakai kok kalau misalnya produknya emang dibutuhin gitu. Jadi maksudnya ini contohnya nih kayak kita sekarang startup Indonesia gitu. Ternyata nama kita belum dipatenin. Terus ada yang nge-tag nama startupindonesia.co. Abis itu kita ganti nama jadi sid.co pun orang akan tetap pakai pasti gitu karena emang butuh produknya gitu. Atau misalkan bayangin misalkan Tokopedia gitu. Tokopedia ternyata nama Tokopedia dipatenin duluan sama orang lain. Dia ganti nama jadi tiba-tiba apa Storepedia gitu, juga orang masih akan tetap pakai at the end of the day karena emang orang butuh platformnya. Gitu. Jadi emang fokus utama lebih baik ke produk dulu sih. Oke, mungkin dari Sporty Fashion cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman ASMI yang lainnya juga mungkin untuk yang ingin bertanya bisa di raise hand atau di kolom chat. Kita sampai pukul berapa Mas Erwin? Mungkin sampai 10.40 gitu kali. Nanti habis ini kita sharing soal homework aja. Oke, sip. 10.40 masih ada 6 menit lagi. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung raise hand atau di kolom chat ya. Atau selanjutnya bagaimana Mas Erwin? Atau kalau nggak ada kalau nggak ada yang bertanya, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin saya mau recap dikit aja dari penjelasannya Bu Shinta tadi. Ini kita share screen lagi aja ya. Oke, ini udah kelihatan ya. Sudah. Oke, jadi saya mau recap sedikit aja. Sebetulnya ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatiin di sini. Terutama kalau misalnya tadi ada yang modelnya mau subscription kayak gitu ya. Jadi yang saya mau emphasize itu ini ada rumus namanya compounded monthly growth rate gitu. Jadi CMGR ini beda dengan growth rate yang biasanya kita hitung cuman apa namanya misalkan revenue bulan ini dikurangin revenue bulan sebelumnya dibagi revenue bulan sebelumnya, biasanya kita dapat tuh presentasi pertumbuhannya berapa. Tapi itu bukan, it's not a true growth rate gitu. Jadi biasanya kalau di tech startup kita ngitung matriks itu pakai CMGR, pakai compounded monthly growth rate. Rumusnya itu jadi gini, revenue di bulan ini dibagi sama revenue bulan pertama, pangkat 1 dibagi jumlah bulannya dikurangin 1, kayak gitu. Jadi nanti baru kita dapat total dari apa namanya actually growth rate-nya kita tuh berapa compounded, kayak gitu. Nah, another thing yang mau saya masukin juga tadi, ini mungkin kebetulan kan ditanya sama Little Cloud IO tadi itu. Tadi kan sempat ditanya sama Little Cloud IO adalah kalau misalkan kita ganti matriksnya dari revenue jadi number of interest gitu kan ya. Jadi number of people yang actually interested buat pakai service-nya itu bisa atau enggak? The quick answer is nggak bisa sebenarnya. Gitu karena jadi harus ada kontraknya sama mereka baru bisa kita consider as bookings gitu. Jadi itu yang tadi sebenarnya disebut adalah bookings jatuhnya kan. Kalau cuma sekedar interest tapi belum ada bookings, jadi belum ada kontrak tertulisnya, itu nggak bisa kita anggap as booking sama sekali. Kayak gitu. Dan it's the same thing juga ketika kita udah ada bookings nih, misalkan kontraknya adalah selama 12 bulan, terus tahun berjalan tuh baru berjalan 2 bulan, kita nggak bisa hitung revenue 12 bulan tuh as revenue gitu. Kita harus bikin 2/12 dikali total revenue baru kita dapat sebenarnya revenue kita sekarang berapa. Jadi ada sistem-sistem pengakuan revenue yang berbeda-beda lagi. Tapi standar accounting-nya adalah seperti itu. Jadi just wanna re-emphasize ke teman-teman soal hal ini juga. Oke, kayaknya nge-freeze lagi. Juga gitu. Perusahaan kita udah maju atau belum? Bisa sih sebenarnya, cuman at the end of the day kita harus kaliin total transaction value-nya dengan transaction fee yang kita charging ke mereka kayak gimana gitu. Sama tadi ini mungkin daily active users sama monthly active users ya. Jadi again kalau
teman-teman yang model, perlu di define juga nih, contohnya kayak misalnya 3D expert, apa sih activity yang perlu dilakuin sama customer-nya, sama user, baru di consider as active users gitu. Apa kayak misalkan mereka dalam 30 hari terakhir mereka minimum 2 kali nonton video misalkan, atau dalam 30 terakhir mereka nge-share 1 kali konten yang diproduksi sama 3dexpert.id kayak gitu. Baru nanti kita bisa dapat nih daily active users atau monthly active users berapa. Cuma itu harus di define internally gitu sama startupnya sendiri. Dan we have to be honest ya. We have to be honest on what we consider as MAU dan DAU gitu. Karena ini nggak cuma untuk sekedar bikin investor happy, tapi juga buat internally secara operasional pasti akan berguna banget kayak gitu. Nah terakhir percent locked in. Jadi gini, kenapa ini akhirnya penting juga percent locked in, karena percent locked in ini intinya gini loh, dari total pengguna yang masuk ke dalam platform kita, berapa banyak akhirnya bikin akun kayak gitu. Akhirnya punya account, terus akhirnya mereka sign up ke dalam atau sign in ke dalam platformnya. Contohnya misalkan Spotify gitu. Spotify itu bisa kita pakai tanpa kita bikin account sama sekali. Jadi mereka bisa bilang active users mereka banyak banget. Tapi berapa persen dari active users itu yang actually login dan punya profile di tempatnya mereka. Nah, that's a question yang harus dikejar sama founder supaya orang tuh lebih pengen untuk login dan juga bikin account di dalamnya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk recap materi yang hari ini. Jadi semoga teman-teman semua dapat banyak ilmu juga hari ini soal business model. Mungkin one last bit piece of advice yang mau saya sampaikan itu adalah business model ini semua modelnya trial and error. Jadi kita nggak ada yang tahu business model mana yang akan works at the end of the day gitu. Karena kita perlu testing ke market gitu, yang mana yang actually orang mau bayar gitu. Dan juga financial projection yang quite clear juga. Jadi since sebenarnya saya juga belum tahu nih, maksudnya teman-teman ini semua so far projections-nya seperti apa, terus revenue berjalannya kayak gimana, dan juga udah bisa bikin projections atau belum. Jadi sebenarnya homework yang kali ini akan agak lebih singkat dibanding yang sebelumnya. Jadi di sini kita ada cuman 2 pertanyaan aja. Jadi satu, what is your business model? Atau secara singkatnya ya, how do you currently make money gitu. Ini teman-teman bisa listing lebih dari 1 atau lebih dari 2 juga, tergantung bisnisnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah matrix dan unit economics lagi. Ini lanjutin yang terakhir kita udah sempat kasih juga di PR sebelumnya. Cuman yang bikin ini beda adalah kita pengen tahu nih. Jadi sekarang nih kita pengen tahu current monthly revenue, current gross merchandise volume, current monthly growth-nya seperti apa gitu. Jadi ini kita butuh ada real data dari teman-teman, dan juga revenue projections-nya seperti apa kalau teman-teman udah punya. Kalau belum punya revenue projections, nanti tulis aja kita belum punya revenue projections supaya kita internally startup Indonesia tahu progresnya masing-masing kayak gimana. Nanti kita akan adjust. Kalau emang ternyata banyak banget yang belum bikin revenue projections, mungkin aja materi workshop berikutnya kita lebih discuss ke arah sana, karena actually financial modeling salah satu bagian yang lumayan penting dari pembelajaran teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata udah banyak, kita langsung fokus ke bikin pitch deck kayak gitu. Mungkin itu dari aku, Mbak Dila, kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya soal homeworknya. Oke, siap. Ini nanti PR-nya deadline-nya kapan nih, Mas Erwin? Nanti aku tulisin di grup aja ya, detail-detail semuanya, sama nanti kita masukin di drive juga. Oke, nanti mungkin bisa diinfokan. Ini ada 2 yang raise hand sih ini. Gimana nih Mas Erwin? Sebelumnya boleh. Yang WNS udah pernah, mungkin yang IB Reality dulu ya. Boleh. Permisi, izin bertanya. Makasih atas kesempatannya. Jadi mau tanya soal tugas tadi. Kalau misal bisnis model dari startup kami ini diganti gitu. Maksudnya kayak barusan banget diganti. Jadi apakah tetap ditulis yang baru ini atau yang lama juga ditulis? Dua-duanya ditulisin nggak apa-apa. Maksudnya ini lebih ke arah supaya kita dapat gambaran keseluruhan sih. Progres startupnya gimana. Jadi kalau diganti pun nggak masalah, ditulisin aja. Oke. Terima kasih, Coach. Oke. Untuk dari Global Millennial Group,
Ya, mau tanya ini sih soal GMV, PR-nya tadi kan. Jadi itu Coach Erwin tadi dapat definisi GMV itu beda-beda. Jadi mau confirm dulu nih GMV yang kayak gimana. Soalnya kalau yang saya dapat itu tuh GMV itu semua yang dihitung. Jadi kalau di tempat saya check out, dia nggak jadi beli pun itu dihitung masukin GMV. Nah itu benar atau enggak? Atau GMV-nya itu yang semuanya beli yang per case yang benar-benar uang masuk? Salah itu. Jadi harus persen apa udah kejadian transaksi baru dihitung GMV. Tadi yang uang masuk ya. Jadi kayak Uang pendapatan masuk. kotor gitu ya. Betul. Itu bukan pendapatan kotor loh, by the way. Oke. Jadi GMV is not your revenue ya. GMV itu cuma kayak uang nebeng lewat doang sebenarnya di company kamu nih Mufli gitu. Jadi misalkan gini ya, kayak misalkan beli kopi di GoFood 20.000 gitu. Itu bukan berarti revenue-nya GoFood tuh 20.000 gitu. Itu bukan revenue sama sekali. Revenue GoFood adalah 20.000 dikali sama persen commission transaction fee yang diambil sama mereka. Gitu. Jadi misalkan kalau GoFood ngambil 5%, ya berarti 5% dikali 20.000. Itu adalah revenue-nya mereka baru kayak gitu. Dan itu harus kejadian ya. Harus orang udah check out, orang udah bayar, baru bisa diconsider as GMV dan juga consider as revenue kayak gitu. Oke. Baik. Thank you, Coach. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Mas Erwin? I think udah sih dari sisi aku. Apa namanya, materinya kayaknya lumayan padat juga hari ini dan lumayan teknikal. Jadi nanti aku share juga deck yang tadi ke Drive. Jadi teman-teman kalau mau pelajarin soal business model yang tadi udah tulisin, termasuk matriksnya, bisa dilihat semua juga nanti di sana gitu. Oke. Mungkin untuk menutup acara pagi ini mungkin ada dua patah kata dari tim. Kebetulan Coach Wisnu lagi on meeting yang lain. Mungkin ada Pak Edi, Bopo. Bopo, apakah mendengar suara saya? Bopo Edi? Oke. Ya, mendengar. Bopo, mungkin kita butuh dua patah kata untuk menutup acara nih, Bopo. Bopo selaku tim mungkin bisa disampaikan untuk adik-adik ASMI dan juga terima kasih juga untuk Startup Indonesia. Dipersilakan, Bopo. Oke, terima kasih Mbak Adila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang para coach, ya, terutama Mas Erwin Arifin. Ini luar biasa ini ilmunya. Saya yang bukan milenial, kolonial pun terpesona dengan ilmu tadi gitu ya. Apalagi dari Mbak Sinta tadi, wah itu terpesona tidak hanya pada ilmunya, tapi pada orangnya. Dan mudah-mudahan ini para mahasiswa ini yang luar biasa ini, startup ini, ini betul-betul kesempatan yang sangat bagus. Saya tahun 2010 mengunjungi Silicon Valley itu dan startup bisnis di United States itu ya, 2010 keliling Amerika itu generasinya memang luar biasa. Nah ini kita tidak ada kata terlambat. Kita bisa mengejar insya Allah gitu ya. Jadi terus semangat. Tadi ilmu tadi yang didapat tadi coba nanti diaplikasikan dengan kesungguhan dan keseriusan. Nah, insya Allah itu akan ya pandemi memang still on gitu ya, going on gitu ya. Dan insya Allah akan kita ambil atau petik hikmahnya itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk melangkah gitu ya. Dengan tadi arahan-arahan tadi, jangan ragu-ragu untuk berubah gitu, jangan ragu-ragu untuk berinovasi gitu ya. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan kita semua. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih nih pada Mas Arifin ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa nanti darat ya, Kopdar, dan juga Sinta, dan juga para mahasiswa sekarang, student entrepreneur dan startup ini menjadi tumpuan kita untuk bagaimana Indonesia bisa bangun lagi gitu ya melalui generasi berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat berweekend. Kita ketemu lagi di lain kesempatan yang insya Allah akan tadi sudah dijanjikan dengan topik-topik atau teknik-teknik yang lebih mendetail tentang bagaimana startup untuk grow, bagaimana startup untuk develop. Demikian Mbak Dila, dan selamat sekali lagi dan
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu Po. Terima kasih juga Mas Erwin. Terima kasih juga kepada Bu Olin, teman-teman semuanya, tim, Pak Arwan, Pak Wahyu, Coach Wisnu, teman-teman startup, teman-teman ASMI, untuk nanti tugas dari Mas Erwin, jangan ada yang terlambat kayak kemarin lagi ya, mungkin bisa on time, mengirim tugasnya, kemudian sampai jumpa di sesi bootcamp bulan berikutnya. Masih banyak materi-materi keren juga ya Mas Erwin ya. Pastinya dong. Oke. Oke, makasih Mas Erwin. Thank you Mbak Dila, thank you Mas Yo, Edi, happy Mas Wisnu. Friday. Thank you semuanya. Have a good weekend. Yuk, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Makasih Bopo, dadah. Ada Pak Yon. Mana Pak Yan? Waduh, Pak Yan baru jedulnya. Halo Bapak. Bapak Ibu semuanya, izin and meeting. Terima kasih. Makasih Mbak Dila. Jumpa. Selamat makan siang ya ini ya. Dadah, Bopo, makasih. Bye-bye.